Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Akhir tahun kemarin itu pemerintah mengeluarkan Perpu, ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan oleh Mahkamah Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu adalah inkonstitusional, bersyarat dan harus diperbaiki gitu. Tapi kemudian pemerintah melawannya dalam tanda petik dan mengeluarkan Perpu, sehingga kalau nanti disahkan oleh DPR maka sahlah ya Perpu itu menjadi undang-undang, dan itu akan menimbulkan gelombang unjuk rasa lagi buruh, karena dulu undang-undang Omnibus Law itu menimbulkan gelombang yang masif di berbagai kota dan banyak orang terluka dan juga dipenjara karena melakukan perlawanan terhadap undang-undang yang kemudian disahkan oleh pemerintah. Pertanyaannya, apakah presiden itu dimaksudkan atau di pemerintah itu diadakan untuk mensejahterakan rakyatnya atau menyusahkan rakyatnya, menegakkan keadilan, atau justru membuat buruh itu tidak merasa diperlukan secara adil? Dulu tokoh-tokoh kita sudah berdebat tentang keadilan dalam upah. Mr. Syafruddin Prawiranegara yang juga Gubernur Bank Indonesia, salah satu tokoh pimpinan teras dari Masyumi Partai Islam, Majelis Ulama Majelis Syura Muslimin Indonesia, partai terbesar Islam di era kemerdekaan, karena partai terbesar Islam di era kolonial adalah Sarekat Islam, tapi partai terbesar Islam di era kemerdekaan adalah Masyumi. Dia mengatakan kalau buruh itu buruh paling rendah di perusahaan itu gajinya 4 juta, maka paling tinggi upah buruh pekerja di perusahaan itu, yaitu para manajer dan manajer ke atas, itu haruslah 4 kali 11, jadi 44 juta. 1:11. Tidak, kata Muhammad Hatta. Perdebatan itu berlangsung. Gaji buruh di perusahaan antara yang rendah dan paling tinggi adalah 1:10. Kalau satpam misalnya paling rendah di kantor itu gajinya 4 juta atau 5 juta atau 4 juta, katakan begitu, maka paling tinggi manajer atau pekerja yang bukan owner, pemilik dari perusahaan, maka gajinya paling tinggi adalah 1 kali 10, yaitu 40 juta. Tidak, kata Muhammad Nasir, ketua Masyumi, ya, yaitu Muhammad Nasir mengatakan 1:9. Jadi gaji paling tinggi adalah 36 juta. Kalau memang paling rendah di kantor itu adalah 4 juta rupiah. Nah, ketidakadilan yang belum selesai dalam konsep ini, kecuali lahir konsep UMR yang dirasa upah minimum regional, ada upah minimum provinsi. Itu dirasakan juga tidak mencukupi kehidupan yang layak bagi seorang buruh, apalagi sekarang muncul undang-undang Omnibus Law yang kemudian disusul dengan Perpu itu. Justru kalau memang itu memenuhi rasa keadilan, tentu tidak ada protes yang dirasakan oleh buruh. Orang-orang kaya di Indonesia tentu tidak perlu ya soal UMR, tapi rakyat kebanyakan itu siapa yang membela? Apakah bisa dibela oleh presiden berikutnya? Karena tahun 2024 harus ada pergantian presiden yang sekarang sudah dua periode menurut konstitusi, dan itu dia harus out dan tidak boleh diperpanjang lagi. Dan bisakah presiden yang berikutnya itu bisa mensejahterakan kaum buruh? Bagaimana dengan nasib undang-undang Omnibus Law? Bisakah direvisi yang berpihak kepada kaum du'afa, kaum buruh? Ya, Rasulullah pernah bersabda, la tunsurunna bidu'afaikum. Kamu akan benar-benar disukseskan dalam hidup ini, akan dimenangkan dalam setiap pertarungan kalau kamu selalu memihak bidu'afaikum terhadap orang-orang lemah di antara kamu. Jadi pemimpin atau presiden atau berbagai jabatan eksekutif di semua level dari atas sampai bawah hendaknya memihak kepada du'afaikum, orang-orang yang lemah di antara kalian. Itulah tanda pemimpin itu sukses dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang efektif, karena dia selalu membela dan mementingkan orang yang lebih susah dari kehidupannya sebagai seorang pemimpin. Moga-moga kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul ya memihak, mencurahkan hatinya, mencurahkan pikirannya, memiliki visi yang besar dengan cara visinya yaitu membela kaum yang lemah, membela orang-orang gembel, membela rakyat jelata, bukan membela para pengusaha sebagaimana yang diinginkan dalam
Undang-Undang Cipta Kerja yang menimbulkan gelombang kontroversi yang tidak berkesudahan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber, tercuah di semesta fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out of your mouth, you wish you were someone